Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka banyak para pedagang di kawasan Malaka itu mencari daerah lain. Maka berkembanglah Kerajaan Aceh Darussalam itu, sehingga Aceh berkembang menjadi kawasan, termasuk kawasan bukan hanya dalam pengembangan Islam, tetapi juga adalah basis perdagangan di kawasan Nusantara atau Asia Tenggara. Begitu ya. Kerajaan Aceh Darussalam itu mengalami puncak kejayaan adalah pada abad 17, terutama sekali pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Jadi pada masa Sultan Iskandar Muda lah kerajaan Aceh ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda untuk memajukan ekonomi kerajaan adalah dengan cara memperkuat sektor pertanian dan juga sektor perdagangan. Nah, dalam hal ini lada merupakan salah satu komoditi unggulan yang dihasilkan oleh kerajaan Aceh pada waktu itu. Maka oleh karena itu lada menjadi barang impor ekspor yang sangat berharga pada waktu itu. Oleh karena itu, ya, peran Iskandar Muda sangat menentukan di dalam mendatangkan orang-orang asing yang ingin memperoleh lada di kerajaan Aceh, tentu dengan harga yang ditentukan oleh Sultan. Nah, ketika lada menjadi bahan andalan pada waktu itu, maka banyak kawasan di daerah Aceh itu menanam lada. Apakah di daerah ini dan di kawasan lainnya, termasuk ya di kawasan barat selatan juga ada, seperti Pala juga yang Anda sebutkan tadi, juga menjadi hasil yang sangat dikagumi bukan hanya oleh orang Aceh sendiri, tapi juga oleh pedagang-pedagang asing yang datang ke daerah Aceh. Ya, Sultan Iskandar Muda juga lakukan kegiatan-kegiatan dan juga mobilisasi penduduk dari satu kawasan ke kawasan lain. Jadi termasuklah apa yang dikatakan tadi, bahwa orang-orang ini ada yang pindah ke kawasan lain dalam rangka juga pengembangan kawasan-kawasan tertentu, seperti kawasan-kawasan barat selatan, sehingga mereka juga di sana berkiprah baik sebagai petani ataupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang membantu kerajaan Aceh Darussalam. Pada masa Sultan Iskandar Muda itu beliau akan melakukan ekspansi sampai dengan ke Minang, sampai ke Ribe, malah sampai ke Bengkulu. Jadi pada abad ke-16 tersebut beliau menguasai daerah tersebut, dan beliau juga menempatkan beberapa panglima militernya atau gubernur militernya. Salah satunya itu Teku Laksamana Muda Nanta yang di Minang. Jadi ketika itulah Laksamana Nanta menjadi penguasa militer di Minang, dan kemudian beliau beranak pinak. Setelah beranak pinak, pada abad ke-18 terjadilah revolusi Padri di sana, sehingga menyebabkan mereka tidak nyaman lagi, sehingga mereka kembali ke kampung asalnya di Aceh dengan membawa budaya-budaya
budaya Minang ke Aceh. Sebenarnya mereka ini bukanlah orang Minang asli. Secara biologis mereka ini adalah orang Aceh, tetapi secara kultural mereka ini sudah masuk orang Minang. Inilah dasar pertama mengapa di Aceh ini ada adat Jame dan ada budaya-budaya Minang. Ya, jadi mereka ini terdampar di Melabuh ini. Kemudian mereka ada yang kawin dengan anak Raja Melabuh. Kemudian juga ada yang membuka negeri di Merbau. Kemudian di Rantau Panjang. Kemudian ada yang juga membuka negeri di Wela. Perang Belanda di Aceh itu merupakan perang yang amat besar, ya, perang yang sangat dahsyat yang dihadapi oleh Belanda. Dan pada awalnya ya dikatakan sebagai perang itu menguasai beberapa basis, termasuk basis ekonomi, seperti ingin menguasai lada, ingin menguasai pala yang banyak terdapat di Aceh. Tapi dalam perkembangannya bukan hanya itu saja, karena kedatangan bangsa asing ke Asia Tenggara itu tidak terlepas daripada faktor 3G. Jadi di samping yang menguasai masalah hasil-hasil yang ada, juga ingin menguasai kejayaan. Bagaimana dia ingin menjadikan negeri mereka sebagai sebuah negeri yang jaya. Jadi oleh karena itu dia harus berhadapan dengan kondisi setempat, di mana kerajaan Aceh sebagai sebuah kerajaan yang memiliki kekuatan yang sangat kuat pada waktu itu, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Walaupun dalam sejarah itu disebutkan perang Belanda di Aceh berlangsung antara 1873 sampai 1904, tetapi dalam kenyataannya itu berlangsung sampai dengan tahun 42 justru masih terjadi perang. Di samping perang yang terjadi sebagaimana yang dihadapi Belanda, juga perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Aceh itu terus berlangsung dengan sangat dahsyat. Sebagian mereka dimasukkan oleh Belanda yang pertama, orang-orang Jawa ini. Mereka ini dibawa oleh Belanda bukan hanya sebagai serdadu, tetapi juga sebagai pekerja-pekerja ulet di perkebunan-perkebunan pemerintah Belanda maupun pengusaha-pengusaha dari Belgia dan sebagainya. Jadi sejarah mereka di Aceh ini sudah cukup lama. Saya kakek datang ke Aceh Barat pada tahun 27 sebagai buruh kebun. Yang bekerja di perkebunan Belanda semua orang Jawa. Selama dia kerja di perkebunan, tradisi Jawa tidak ditinggal. Macam kuda lumping, wayang golek, ketoprak, dan perkawinannya itu semuanya melakukan adat Jawa.
bahwa mereka datang ke Aceh Barat pada masa penjajahan Belanda di Aceh. Pada masa dulu mereka datang dari Cina ke Aceh untuk bekerja sebagai buruh atau pekerja konstruksi. Ada juga kelompok lain datang ke Aceh Barat bekerja sebagai pedagang. Umumnya mereka berdagang ke kampung-kampung pada hari pekan. Mereka juga menjual kain, pakaian, obat-obatan. Ada juga yang membeli hasil-hasil alam seperti kopi untuk dijual kembali ke tempat lain, karena mereka berdagang. Mereka banyak yang tinggal di kampung-kampung. Mereka juga jauh dari Melabuh seperti Jeram, Kuala Be, dan lain-lain. Sebagian lagi memang tinggal di Melabuh. Dari aktivitas perdagangan ini, hubungan baik dengan penduduk pribumi terjalin dengan baik. Orang Jawa, orang Aceh, orang Minang, orang Cina setelah kemerdekaan hidupnya rukun. Sebelum merdeka, orang Aceh jarang kawin sama orang Jawa. Sesudah merdeka, banyak yang sudah nikah sama orang Jawa. Di awal kemerdekaan, orang-orang asal Cina cukup nyaman tinggal di Aceh Barat. Tidak ada konflik yang terjadi baik dengan orang Aceh atau orang etnis lain seperti Jawa, Minang. Cuma karena ada peraturan pemerintah, orang-orang Cina harus tinggal di kota setelah merdeka. Sejak itu orang-orang asal Cina mulai banyak yang tinggal di kota, termasuk Melabuh. Masa itu posisinya aman, nyaman, tidak ada gejolak-gejolak apapun, masa konflik, tetap aman, nyaman. Pada masa konflik TNI GAM, orang-orang keturunan Cina di Melabuh tidak terlalu terganggu bila dibandingkan dengan kota lain di Aceh. Melabuh cukup nyaman bagi kami orang-orang keturunan Cina, cuma namanya daerah konflik, rasa was-was pasti ada. Mungkin kenyamanan ini terjadi karena orang-orang keturunan Cina di Melabuh sudah sejak lama bergaul baik dengan orang Aceh, Padang, dan Jawa. Alhamdulillah kalau di Aceh Barat itu tidak begitu berpengaruh, tapi walaupun kita tahu di daerah-daerah pedalaman masih ada persoalan-persoalan, tetapi kalau di perkotaan ini kita insya Allah semuanya berjalan baik, tidak ada masalah, karena nasionalisme yang ada di sekitar kota Melabuh ini memang sangat kental dan sudah diajarkan dari dulu, sehingga tidak terjadi konflik yang berarti dalam kegiatan-kegiatan konflik yang terjadi pada masa lalu. Banyak mereka yang mengungsi ke Aceh Barat
ke Melabuh, terutama kota Melabuh, karena dianggap lebih aman, karena masyarakat Melabuh ini adalah masyarakat pantai yang membuat orang itu bisa lebih cepat menerima, lebih terbuka. Jadi mereka datang ke Melabuh, kita terima dengan sebaik-baiknya. Ibu pati babunya kau. Dah, bawa bagi kepen je. Cukup. Kawan nih ngomong kepiye. Nah iki tuh kampung iki yo. Nih kita kerjanya derek.